Kita lanjutkan perbincangan dengan Pak Suharso. Pak Suharso, hasil identifikasi Bappenas terhadap pelaksanaan penanganan COVID-19 seperti apa? Jadi gini, pandemi ini itu membangunkan Indonesia. Jadi semacam mendorong kita untuk mereview terhadap apa? Terhadap dua hal yang paling penting. Pertama, sistem kesehatan nasional, dan yang kedua, sistem perlindungan sosial. Jadi pandemi ini mengajarkan benar-benar dua hal itu bagaimana harus dikelola. Nah, sistem kesehatan nasional ternyata kita benar-benar belum maksimal, ya kan? Jauh dari harapan kita. Contohnya apa Pak yang belum maksimal? Contoh misalnya jumlah rasio dokter, ya kan? Apalagi begitu kita sebut rasio dokter spesialis, itu kita rendah sekali. Lalu kemudian jumlah puskesmas kita. Jumlah puskesmas kita yang memenuhi syarat jumlah tenaga kesehatan itu kira-kira cuma 31%. Dari total Pak? Dari total. Tapi kalau kita melihat dari sisi prakteknya, dari sisi kualitas pelayanan dan seterusnya, itu kira-kira cuma 18%. Dan sebenarnya puskesmas itu adalah ujung tombak untuk melakukan preventif promotif. Ya kan? Fungsinya kan preventif promotif, pencegahan dan bagaimana masyarakat aware, hati-hati, ya, harus menjaga kesehatan. Nah, ini belum dilaksanakan. Itu dari sisi jumlah, idealnya satu puskesmas itu berapa tenaga medis? 9 tenaga kesehatan. Ada dokter, ada dokter gigi, ada bedah, ada dan seterusnya, ada 9 gitu. Idealnya yang realisasi saat ini kan nggak sampai 9 Pak. Nggak sampai 9 gitu. Termasuk misalnya ahli lab, itu juga kita harus punya di situ. 9 tenaga kesehatan ini kita nggak punya, dan ini yang mestinya kita equip lagi puskesmas itu dengan baik. Begitu juga dengan jumlah rumah sakit. Jumlah rumah sakit kita itu, kalau kita lihat hanya Jakarta, itu memenuhi syarat berdasarkan jumlah penduduknya. Tapi begitu kita lihat seluruh Indonesia menjadi berbeda. Kita lihat seluruh Jawa, memang ada beberapa di bagian di Pulau Jawa yang kurang memadai. Nah, kita harusnya sudah bisa menghitung di sana. Apalagi kalau kita hitung misalnya dari jumlah tersedianya high intensive unit, ya kan, ICU, ya? Dan ICU, ya. Itu harus ada di setiap rumah sakit. Nah, kalau kita lihat dari kualitas ini makin turun lagi. Kita hari ini hanya punya 14 rumah sakit nasional, rujukan nasional. Idealnya kita punya 40-an, tapi sekarang kita punya 14. Nah, ini rumah sakit rujukan nasional harus kita atasi. Kemudian dari sisi penyakit, Pak. Sisi penyakit itu kita nomor 3 di dunia untuk TBC. Kita nomor 3 di dunia untuk kusta. Padahal kita ini dulu pernah memproklamasikan bebas kusta. TB di kita ini cukup besar. Kalau dihitung, ya, kalau kita hitung rata-rata itu 11 orang wafat per jam karena TBC. Jadi sebenarnya lebih mengkhawatirkan dibandingkan corona, ya kan? Ada kasus kira-kira sekitar 850-an ribu. Nah, ini harus dieliminasi, diturunkan. Kami punya target paling tidak sampai dengan tahun 2024 dia bisa turun sepertiga. Terus untuk generasi Indonesia ke depan, apa yang disebut dengan imunisasi dasar lengkap. Imunisasi dasar lengkap kita ini hari ini, bayi-bayi kita itu kira-kira cuma 56,8,7%. Ya, ini kita harus naik, ya. Masa sudah 75 tahun Indonesia merdeka, kita masih di tingkat itu. Jadi imunisasi dasar lengkap ini harus kita dorong lebih tinggi, yaitu 6 imunisasi yang harus kita lakukan. Yang terbaru itu yang disebut dengan pneumonia, pakai PCV dia, ya. Nah, itu yang kita sosialisasikan supaya masyarakat
mengantar anak-anak di usia balita, ya, mulai dari bayi kan ada, misalnya untuk TBC kita sudah punya, bisa bikin sendiri, ada BCG, kemudian ada untuk campak, ada untuk hepatitis. Nah, itu kan kita sudah punya. Jadi vaksinasi itu penting sekali dalam hal ini untuk melakukan imunisasi. Nah, kalau bicara vaksinasi, bagaimana dengan vaksinasi corona? Ini juga menarik kalau kita mau bahas. Ya. Untuk corona itu, kita kalau ingin mencapai herd immunity, setiap kita ingin mencapai herd immunity, itu kita memerlukan kira-kira sekitar 60% dari jumlah penduduk yang divaksin. Jadi tidak semua harus divaksin? Iya. Jadi kalau kita ada 270 juta, kira-kira sekitar 160 juta. Nah, ini vaksin ini konon harus disuntikan 2 kali. Supaya dia bisa bertahan untuk setahun. Jadi dan maksud saya setahun, dan selama 1 tahun terbentuk herd immunity. Sehingga nanti itu bisa bertahan terus. Jadi kalau ada terjadi outbreak, kita sudah bisa melokalisir. Jadi harusnya ada 320 juta ampul atau suntikan yang akan kita lakukan. Kalau pemerintah rencananya nanti siapa duluan yang akan divaksin? Ya, kita pasti mungkin usia-usia dari usia 45 tahun ke atas atau mulai dari 30 tahun ke atas belum kami putuskan, tetapi kira-kira kalau kita mau lihat mungkin dari segmen-segmen yang paling rentan. Itu rencana pemerintah vaksin ini nanti gratis atau rakyat bayar sendiri nih? Ya kita usahakan untuk gratis ini. Sebenarnya kan imunisasi dasar lengkap itu kan sepanjang itu dilakukan di puskesmas yang ditunjuk oleh pemerintah itu kan free. Ya. Nah, demikian juga dengan corona nanti ini. Kita sudah menyediakan anggaran untuk itu. Harga mungkin ada yang katanya $3, ada yang katanya harga $12. Tapi yang penting vaksin itu cocok dengan genom Indonesia. Genom Indonesia, jadi dia itu pas untuk karakter orang Indonesia. Mas Warso tadi bicara soal SDM-nya, dokter, lalu ini. Tapi kita nanti akan bicara soal bagaimana kesiapan fasilitas kesehatannya. Ya. Pemirsa, tetaplah bersama Pak Suharso. Ini ke depan rencana dari Bappenas supaya kita tidak mengalami kekurangan fasilitas kesehatan. Hampir semua alat kesehatan kita itu impor. Hampir semua kita punya obat generik juga impor.